Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua kita sayangi selalu dan lindungi Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas bab 1, anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang pengertiannya dan hal-hal yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus secara garis besar. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, sehingga membutuhkan kegiatan dan layanan khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengetahuan mengenai ciri, tanda, dan karakteristiknya. Dalam hal ini, yang memiliki pengetahuan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Salah satunya adalah konselor, psikolog. Ketika orang tua menemukan sikap atau perilaku anak yang berbeda dengan anak-anak kebanyakan atau pada umumnya, maka yang dapat dilakukan orang tua adalah menghubungi konselor dan melakukan konsultasi. Namun, yang menjadi hambatan adalah sulitnya menemukan seorang konselor serta keterbatasan orang tua dalam memperoleh informasi mengenai anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat menyebabkan terlambatnya tindakan sebagai upaya penanganan dini. Maka diperlukan suatu sistem terkomputerisasi yang memiliki layaknya seorang konselor dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang dinamakan forward chaining. Forward chaining yaitu salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem PAKAR, yaitu suatu sistem terkomputerisasi yang memiliki kemampuan layaknya seorang konselor dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan sejarah perkembangannya, permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dan keluarganya, diantaranya bahwa kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya masih banyak yang terabaikan. Tanggapan sebagian besar masyarakat terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus dan keluarganya kurang begitu baik, sehingga persoalan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus menjadi semakin bertumpuk-tumpuk, tidak hanya mengatasi hambatan yang ada pada dirinya sendiri dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan atau rintangan yang datangnya dari lingkungan, di mana lingkungan sering tidak memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisinya. Maka tidak sedikit anak berkebutuhan khusus yang tidak mencapai perkembangan yang optimal. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut disediakan lembaga pendidikan yaitu sekolah luar biasa atau disingkat dengan SLB, sekolah dasar luar biasa SDLB, dan pendidikan terpadu. Untuk sekolah luar biasa SLB ada beberapa jenis, antara lain SLBA untuk anak tunanetra atau anak mengalami hambatan dalam penglihatan. SLBB untuk anak tunarungu atau anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran plus tunawicara atau anak yang mengalami hambatan dalam bicara. SLBC untuk anak tunagrahita atau anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan intelektual. SLBD untuk anak berkebutuhan khusus jenis tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan dalam gerak dan motorik. SLBE untuk anak tunalaras atau anak yang mengalami hambatan dalam emosi dan perilaku. SLBG untuk anak berkebutuhan khusus tunaganda atau anak yang mengalami hambatan lebih dari satu berkebutuhan khusus. Berikutnya, sekolah dasar luar biasa atau disingkat dengan SDLB, yaitu menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu plus tunawicara, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, dan atau tunaganda. Selanjutnya pendidikan terpadu, yaitu sekolah biasa yang menampung anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun, selama ini baru menampung anak tunanetra, itu pun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pasal ini diperkuat dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Adapun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB) bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup. Bagi anak berkebutuhan khusus, sekurang-kurangnya diperlukan 2 bidang kemandirian yang harus dimiliki, yaitu 1. Keterampilan dasar dalam hal membaca, menulis, komunikasi lisan, dan berhitung. 2. Keterampilan perilaku adaptif, yaitu keterampilan mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari dan keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cukup di sini pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus dan hal-hal yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus secara garis besar. Ditunggu saja materi-materi selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa lagi.